Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di video yang ini nih ya, kami kan ngebahas soal Sintayong nih. Di sini kan kami bilang, kalau kami pribadi ditanya malah kasihan kalau Sintayong balik lagi ke timnas, sebab pasti takutnya cuma jadi korban ataupun tumbal doang. Betul dong. Kami bilang kayak gitu di video yang itu. Yang nyimak benar-benar video kami pasti inget dong apa yang kami ucapkan di video ini. Di kolom komentar ada komentar yang kayak gini. Dia bilang, pertanyaannya, lu dukung nggak bang jika STY kembali? Gimana? Ada yang kocak nggak dengan komentar ini? Aneh tuh jujur ya. Heran banget tuh sama orang-orang atau anak-anak zaman now. Padahal ya udah dijelasin panjang lebar, kok nggak ngerti-ngerti ya. Kalau nanti ada yang tanya, anehnya di mana bang komenan itu? Wah, parah bet nih. Berarti sama aja nggak nyampe otaknya sama dia. Kan di video itu saya bilang, saya malah kasihan kalau STY balik ke timnas takutnya jadi korban atau tumbal. Di sini aja harusnya kalian udah paham. Gini deh, secara logika gini deh. Misalnya orang tua lu dijahatin, bahkan dijadikan tumbal nih. Lu kasihan gak sama dia? Kalau nggak kasihan, lu anak durhaka namanya. Kalau lu kasihan, berarti lu sayang dong sama dia, gitu aja. Gitu juga dengan kami. Kenapa kami kasihan sama Sintayong? Karena kami sayang sama Sintayong. Orang kalau udah sayang, apa perlu dijelasin ngedukung apa enggak? Inilah perbedaan otak-otak anak zaman now dengan otak-otak zaman old. Otak anak zaman now itu nggak peka, kudu dijelasin aja panjang lebar. Ada. Buktinya aja nih ya, baru desas-desus aja Sintayong balik ke timnas, udah dibikin drama tuh. Nih tuh lihat, akun Instagram udah salaman. Yang kalian tahu dong siapa yang punya nih akun? Siapa? Yaitulah punya Bang Asroda. Udah bikin postingan ngejelekin Sintayong saat di Ulsan Hyundai. Ini baru desas-desus loh Sintayong balik ke timnas. Gimana kalau udah beneran balik? Apa nggak bakalan ditusuk kanan kiri tuh sama orang-orang kayak gini? Gimana? Percaya nggak analisa kami? Ini belum kejadian loh, STY ini balik ke timnas udah diginiin. Gimana kalau balik beneran? Itulah yang kami bilang kenapa kami kasihan. Ya kalau kami pribadi ya mending gak usah Sintayong gitu. Kasihan nantinya. Udah capek-capek ngebangun timnas, mudah-mudahan dari timnas balik lagi ke timnas malah dijahatin. Itu yang kami maksud. Masa kudu dijelasin aja? Terus dia bilang, intinya kalau timnas kuat semua nggak akan bisa dikendalikan seperti maunya para mafia. Kalau yang ini kami nggak nyalain dia sih, sebab wajar kalau dia nggak paham alur sepak bola politik. Oke, kami jelasin deh ya. Kalian pernah dengar nggak kemarin yang lagi rame tuh di medsos saat lawan Cina, katanya di locker room timnas ada pemain yang ngomong kayak gini, Sintayong yang out atau saya yang out? Akhirnya apa? PSSI pilih dengar ucapan pemain dong. Apa artinya? Ada pemain kita, ya bilang begini, stay out atau saya yang out. Ada satu pemain yang ada. Artinya di sebuah tim, baik itu timnas maupun klub, harusnya nih ya, kan pelatih tuh yang pegang kendali, dia yang pegang strategi, dia yang pegang taktik, dia yang bikin formasi, dia bikin susunan pemain. Itu kan pelatih kan harusnya yang jadi pegang kuasa. Tapi beda dengan timnas Indonesia. Di Indonesia itu lagi mana ceritanya ada federasi ikut campur urusan formasi. Kemarin kita sama-sama dengar federasi bilang pengennya pakai 4 back sejajar. Lah gimana ceritanya ada sebuah federasi ngatur pelatih harus pakai formasi apa? Jadi di timnas Indonesia itu pelatih itu cuma apa ya? Cuma boneka, cuma ngatur strategi dan juga ngatur apa ya? Di pertandingan aja. Soal pemain itu di bawah kendali federasi loh. Oke lah, Sintayong udah bikin strategi yang cakep nih, formasinya nyerang. Tapi kan kalau kata mafia yang
Mungkin salah satunya dari federasi ngomong ke pemain kayak gini nih. Kalian pemain, kalian hari ini harus main jelek ya. Main acak-acakan aja, biar kita kalah. Terus nanti pelatih yang disalahin. Kita mau nyingkirin pelatihnya tuh. Nah, gimana kalau kayak gitu? Akhirnya pemain pun mau nggak mau harus ngikutin dong. Kenapa demikian? Karena pemain itu dibayar bukan sama pelatih, tapi dibayarnya sama federasi. Paham? Kalau para pemain itu di bawah ancaman, di bawah tekanan federasi, akhirnya mau sebagus apapun strategi dan taktik dan juga latihan metode dengan ilmu pelatih, hasilnya akan tetap jeblok. Karena kena pelatih bisa apa kalau pemainnya pun nggak mau ngikutin kata pelatih. Paham sampai sini? Makanya kalau dia bilang katanya kalau Sintayong masuk akan kuat semuanya, nggak gampang diatur mafia. Lah kalau mafianya federasi gimana? Ayo, lah pemain bisa apa? Emang pemain nurut ke pelatih? Pemain mah nurutnya ke federasi. Mau sebagus apapun pelatihnya, kalau pemain yang lebih nurut ke federasi, tetap aja timnasnya acak-acakan. Paham? Lanjut, ini kemarin usai kekalahan Indonesia dari Irak, rame banget nih di medsos ya. Katanya Irak ini suap wasit nih. Wasit siapa? Manning ya, 5 miliar katanya. Dan FIFA akan hukum Irak dan Indonesia, atau laga Indonesia lawan Irak katanya akan diulang lagi. Nah, kayak yang diungkapkan oleh channel yang satu ini, dengerin dulu ya. Alhamdulillah, terbongkar skandal 5 miliar. Federasi Irak diduga suap wasit, FIFA nyatakan kemenangan Irak tidak sah. Indonesia lolos ke round 5. Kenapa ini baru terungkap? Dan siapa dalang dibalik ini semua? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Buat kami gini loh ya, buat orang-orang yang nggak paham aturan sepak bola dan cara main di dunia sepak bola politik, mungkin akan percaya dengan narasi kayak gini ya, yang otaknya pas-pasan pasti langsung bilang, oh iya, oh setuju dan lain-lain. Tapi buat kalian yang paham sepak bola, paham aturan sepak bola, pasti akan ketawa kalau lihat berita kayak gini. Yang pertama yang harus kalian pahamin, apakah di video ini si pembuat video munculin nggak sumbernya dari mana? Apakah ada sumbernya? Ini sumbernya ini bisa dipercaya atau enggak gitu kan? Yang kedua, kalian harus tahu juga apakah di video ini ada nggak pernyataan resminya dari FIFA? Ada nggak tuh ucapan dari Gianni Infantino-nya? Kan nggak ada. Karena di situs FIFA maupun juga di berbagai internet resmi nggak ada satupun pernyataan resmi dari FIFA soal hal ini. Katanya Irak akan didenda 5 miliar atau gimana gitu, dan laga Indonesia lawan Irak akan diulang. Nggak ada. Yang ketiga, di era sepak bola politik seperti sekarang, hal yang seperti ini tuh nggak mungkin terjadi. Apalagi Indonesia ini negara kecil, rankingnya kecil. Karena yang ada di sepak bola politik seperti sekarang itu adalah duit segalanya. Tim-tim yang bermain di round 4 semuanya di atas Indonesia. Otomatis FIFA pun akan kicep sama tim-tim tadi daripada Indonesia. Apalagi kita tahu AFC itu musuh sama Indonesia. Jadi akan sangat mustahil apa yang diucapkan di video ini terjadi. Itu secara faktanya, dan faktanya nggak ada satupun statement atau pernyataan dari pihak-pihak terkait tentang ucapan kayak gini. Nggak ada loh ya, di internet nggak ada, di situs FIFA nggak ada, bahkan pernyataan resmi atau omongan langsung dari Gianni Infantino pun nggak ada. Kami nggak bilang ini berita hoak atau enggak loh ya, jadi silahkan nilai sendiri. Kalau buat kami sih, kami nggak mempermasalahkan dia ini bikin berita hoak atau enggak, sebab udah biasa zaman sekarang. Demi viewers, demi jumlah penonton, demi cuan atau demi duit ya, banyak channel-channel atau akun-akun yang bikin berita hoak, dan itu demi apa ya? Demi dapatkan penonton. Jadi ya balik lagi ke penonton yang mau percaya atau enggak, yaitu urusan kalian sendiri. Cuma yang kami permasalahkan di channel ini tuh cuma satu, yakni judulnya. Di judulnya dia tulis kata-kata Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Jadi kami nggak terima. Kenapa nggak terima? Dia bikin berita hoak tapi bawa-bawa nama Allah. Istilahnya apa? Allah dijadikan tameng buat kebohongan dia. Dosanya double loh. Dosa buat berita bohongnya, dosa bawa-bawa nama Allah juga untuk kebohongan.
Jadi ini peringatan aja buat channel-channel atau akun-akun manapun ya. Silahkan saja kalian bikin berita apapun, bahkan berita yang nggak masuk akal sekalipun, silahkan saja. Itu hak kalian dan juga hak kalian penonton juga mau percaya atau enggak. Tapi asal jangan bawa-bawa nama Allah kalau berita itu adalah berita bohong. Dan kami bisa perpanjang loh ini masalah ini ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia, karena mungkin bisa masuknya ke apa ya, penistaan juga sih ya. Jadi ya buat kami gini, hati-hatilah, berhati-hatilah, bijaklah kalian dalam bermedsos, bijaklah dalam membuat berita, cek dulu sumbernya, cek dulu keasliannya, fakta-faktanya, dan juga pakai akidah-akidahnya. Jangan cuma karena duit kalian apa namanya ya, membawa-bawa nama agama, nama Allah gitu. Ini hal yang nggak pantas buat kami. Kecuali memang berita kalian berita benar, berita hal-hal yang itu kebenaran, itu baru nggak masalah. Lah kalau berita kebohongan, ya kita kan nggak tahu nih bohong atau enggak. Tapi kalau itu ternyata berita bohong, terus dia pakai nama Alhamdulillah, apa itu nggak menghina Allah namanya? Lalu juga soal kartu hijau yang lagi rame dibahas di medsos sana sini nih. Nah, sebelum kami jelasin lagi, kenapa kami bilang kami jelasin lagi? Sebab jauh sebelum berita ini rame, kami tuh udah pernah bahas loh soal ini. Dulu kami pernah bikin video soal kartu hijau, kartu biru, dan kartu oranye. Betul dong, kalian yang udah setia dengan channel ini pasti dong pernah melihat kami bikin video soal kartu oranye, kartu biru, kartu hijau. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin kalian waktu itu nggak terlalu menyimak dan nggak terlalu fokus juga. Buktinya yang udah kami jelasin panjang lebar aja mereka nggak ngerti, ada yang nggak ngerti-ngerti gitu kan. Kartu hijau ini pertama kali dikeluarkan oleh FIFA sebenarnya sekitar 1 tahunan yang lalu lah. Tapi baru dicoba itu di ajang pertandingan internasional U20 antara Spanyol lawan Maroko kemarin ya. Kartu hijau ini fungsinya adalah sebagai kartu teguran buat wasit. Jadi gini, setiap pelatih dalam satu pertandingan itu akan diberi kartu hijau. Nah, kartu hijau ini bisa dipakai 2 kali. Gunanya buat apa? Gunanya buat negur ketika ada keputusan wasit yang salah. Contoh gini deh, wasit ada pelanggaran tuh di kotak penalti, tapi wasit nggak ngasih penalti. Akhirnya pelatih ngeluarin kartu hijau agar si pelatih wasit itu ngelihat monitor VAR. Jadi secara simpelnya kartu hijau ini digunakan buat pelatih itu biar bisa minta wasit mencek VAR lah kalau ada kejadian-kejadian yang kontroversi gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam 1 kali keluar kartu hijau keputusan wasit itu salah, wasit akan kena kartu kuning. Kalau pelatih mengeluarkan 2 kali kartu hijau dan dua-duanya ternyata keputusan wasit salah, wasitnya di kartu merah alias diganti. Paham gak maksudnya? Jadi gini, misalnya nih ada harusnya penalti, tapi wasit wah nggak penalti tuh, ya udah pelatih keluarin kartu hijau. Ini kartu hijau, sit, lihat VAR. Ternyata udah dicek VAR, wasitnya salah. Bener pelanggaran ternyata. Udah, wasitnya dikasih kartu kuning, ya kan? Kartu hijaunya tetap 2 tuh. Nah, kalau misalnya ada lagi nih, pelatih ngeluarin lagi kartu hijau, ternyata bener lagi wasit salah. Ya udah, wasitnya dikasih kartu merah alias wasitnya diganti. Tapi kalau pelatih ngeluarin kartu hijau buat wasit minta wasit ngecek VAR, ternyata keputusan wasit itu udah benar, itu kartu hijau gugur 1. Kalau pelatih ngeluarin kartu hijau 2 kali dan ternyata udah dicek di VAR, ternyata hasilnya pun sama, pelatihnya yang salah, kartu hijaunya gugur, pelatihnya yang di kartu merah. Paham ya soal kartu hijau? Jadi kartu hijau ini buat pelatih aja, biar dia ini bisa minta wasit ngecek VAR lah. Karena kan biasanya pelatih itu nggak boleh tuh, nggak bisa nyuruh wasit ngecek VAR. Nah, kalau dengan adanya kartu hijau, pelatih bisa nih minta wasit ngecek VAR. Tapi ya kalau ternyata hasil cek VAR ini wasit tetap benar, ya resikonya ke pelatih itu sendiri. Bisa-bisa kartu hijaunya angus atau mungkin di kartu merah nih, karena nganggapnya ngehina wasit gitu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah aturan kartu hijau ini bisa diterapkan di Liga Indonesia? Jawabannya bukan masalah bisa atau enggaknya sih kalau buat kami pribadi, tapi mau atau enggak diterapin di Indonesia, kan itu permasalahannya. Sebab kalau di Indonesia itu atau di Konoha itu ya, kadang aturan FIFA itu nggak diterapkan loh, alias nggak dipakai. Contoh paling nyata adalah soal
offside terbaru, aturan offside terbaru Arsene Wenger, apakah dipakai di Indonesia? Kan nggak dipakai. Mereka masih merujuk pada aturan offside yang lama. Lalu soal apa nih? Soal bola rebound, bola muntahan, tendangan penalti gitu kan. Mereka kan ini juga masih kontroversi karena ada yang dibolehkan, ada yang nggak dibolehkan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu bukan masalah aturan FIFA-nya, bukan masalah terobosan dari FIFA-nya, tapi permasalahannya ada di wasitnya, komite wasit dan para wasitnya. Apakah komite wasit itu akan mengikuti aturan FIFA dan apakah wasit di Indonesia itu ngerti aturan FIFA? Kan cuma itu permasalahannya di Indonesia, bukan bisa apa enggak, mau atau enggak, kan gitu.